Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama istri saya menyapa Bapak Ibu sekalian, Shalom. Ya, sungguh bersuka cita pagi hari ini ya. Saya sungguh menikmati puji-pujian yang telah kita naikkan berkaitan dengan syukur kepada Tuhan. Nomor satu, aku bersyukur, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, jika aku berada dalam kesesakan, sampai Tuhan yang bilang. Nomor 4, puji-pujian yang sungguh luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu membaca, mungkin sudah menerima warta mingguan. Minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan, bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Dan kita diajak untuk melihat keadilan Tuhan, kebaikan Tuhan yang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar dari pemazmur bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan. Dan kita sudah mendengar firman Tuhan di ibadah minggu yang lalu. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah Selasa, kita juga kembali diingatkan oleh firman Tuhan itu. Dan di Komsel juga demikian, diingatkan lagi bagaimana keadilan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sekalipun dalam kondisi-kondisi yang sulit, ya, dalam keadaan-keadaan di mana sepertinya tidak ada keadilan, sepertinya kita menghadapi kecurangan, ya, istilah sekarang itu seperti apa, disolimi gitu ya. Dan itu yang kita lihat memang di dunia ini. Kalau kita berbicara tentang keadilan, ya, seringkali keadilan itu tidak ditempatkan pada tempat yang benar. Tetapi pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan di dalam Mazmur 10 yang akan kita pelajari bersama. Hari ini temanya Mazmur 10 ini yaitu Tuhan Raja yang adil. Kita masih berbicara tentang keadilan, dan kita fokus melihat kepada Tuhan ini. Dia adalah Tuhan Raja yang adil di dalam kehidupan pemazmur waktu itu, dan pemazmur di dalam pimpinan Roh Kudus menulis mazmurnya ini. Dan ini juga berlaku bagi kita sampai saat ini, karena Raja yang adil itu bukan hanya raja bagi penulis, bagi pemazmur yang adalah Daud, tapi juga adalah Raja yang adil bagi kita. Amin. Oleh sebab itu kita akan membaca Mazmur 10 ini. Ini ada 18 ayat. Silakan dibaca oleh Saudara Yohanes, dan mari kita semua memperhatikan. Mengapa kau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat membunuh orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukum tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyah, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sampah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kezaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak.
Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniar, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam carakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menutup? Engkau memang melihatnya, sebab engkau yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepada ulang orang yang menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menunggunya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Ya, terima kasih. Ini sebuah mazmur yang merupakan suatu permohonan, mazmur permohonan kepada Tuhan karena melihat suatu kefasikan yang terjadi yang begitu luar biasa. Maka saya coba mengajak kita untuk kita mempelajari ayat-ayat ini. Bagaimana firman Tuhan ini juga menjadi suatu keyakinan iman kita menghadapi kefasikan dan bagaimana kita melihat Tuhan hadir di sana, Tuhan menolong di sana. Nah, di ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini, pemazmur sepertinya bergumul melihat kefasikan yang begitu meningkat ya. Dan seolah-olah orang-orang fasik ini jauh dari keadilan Tuhan. Seolah-olah mereka dengan bebasnya melakukan segala kefasikan yang mereka kerjakan itu. Di ayat 1, sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh pemazmur dikatakan begini, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Pemazmur bertanya. Nah, ini yang perlu kita pelajari, kita perlu belajar secara sederhana. Kadang-kadang kita menghadapi kesesakan, kita berbicara tadi kesesakan, melihat kefasikan yang luar biasa, kejahatan di mana-mana. Lalu kemana kita bertanya? Kepada siapa kita berseru? Pemazmur ini mengajak kita, ayo berseru kepada Tuhan, bertanya. Bertanya itu tidak menjadi suatu hal yang dilarang oleh Tuhan. Kita bertanya. Pemazmur ini menyampaikan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan? Mengapa engkau menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Ya, kadang-kadang dalam kita menghadapi kesesakan, menghadapi pergumulan, kita melihat sepertinya Tuhan jauh. Tuhan menyembunyikan diri. Kita maunya jawabannya sekarang, tapi Tuhan sepertinya tidak segera datang menolong kita. Sehingga seringkali kita begitu menderita, begitu sesak karena begitu banyak penderitaan yang kita hadapi. Tetapi di sini kita melihat bahwa walaupun pemazmur ini bertanya, lalu dia sampaikan
Setelah pertanyaan itu, dia mengungkapkan bagaimana orang fasik ini begitu agresif, begitu berkembang luar biasa dengan segala kejahatannya. Mulai dari pikirannya, hatinya, mulutnya, tindakan-tindakannya, perbuatan-perbuatannya yang begitu luar biasa, bukan hanya kejahatan kepada sesamanya, tetapi terlebih kejahatan kepada Tuhan. Mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-11, pemazmur ini seperti mengadukan kepada Tuhan apa yang sedang dia lihat. Dia melihat orang-orang fasik semakin meningkat, tetapi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tulus hatinya semakin tertindas. Dan dia sampaikan suatu mazmur ini kepada Tuhan. Saya ajak kita melihat hal ini untuk kita bukan hanya sebagai suatu tindakan kita mengadukan kepada Tuhan, tapi ini juga harus menjadi doa kita kepada Tuhan melihat orang-orang fasik ini. Di ayat yang kedua saya baca dan saya coba menjelaskan secara singkat kepada kita. Dikatakan begini: karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Jadi kita lihat di sini kecongkakan yang dilihat oleh dosa atau kefasikan yang dilihat oleh pemazmur ini, ada kecongkakan, kesombongan. Dan dalam kesombongannya dia memburu orang yang tertindas, sudah tertindas diburu lagi, gitu ya. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Ayat yang ketiga, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Orang fasik, apa yang diinginkan hatinya sepertinya semua bisa terrealisasi. Apa yang diinginkan hatinya, dia bisa lakukan, dia bisa kerjakan. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Dan dia memuji dirinya, memuji keinginan hatinya. Lalu dikatakan, dan orang yang loba itu orang yang serakah. Ya, dalam terjemahan lain, orang yang hanya mengejar uang. Orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Wah, ini perbuatan mereka. Ini kefasikan yang dilihat oleh pemazmur. Mereka serakah. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan mereka mengutuki dan menista Tuhan. Artinya mereka merasa bahwa mereka tidak butuh Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak perlu Tuhan. Ini orang fasik. Mereka hanya mencari apa yang menjadi keinginan hati mereka. Dan luar biasanya, mereka berhasil dalam semuanya itu. Nah, coba kita perhatikan ayat yang keempat, dikatakan kata orang fasik ini berbicara tentang apa yang dia ucapkan melalui tindakan mereka, keserakahan mereka. Mereka menista dan mengutuki Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Ya, kalau batang hidung ke atas itu seperti apa ya? Gini gitu ya, hidungnya ke atas. Karena kecongkakannya. Ya. Itu karena ini mazmur ini seperti puisi begitu ya. Jadi kata-kata ini batang hidung ke atas itu menggambarkan orang fasik itu di dalam kesombongannya. Dan dia berkata dalam hatinya, dia katakan Allah tidak akan menuntut. Nah, ini coba perhatikan ini. Allah tidak akan menuntut. Dia melakukan segala hal, dia melakukan dosa, dia melakukan keinginan hatinya, dia melakukan macam-macam apa yang dia lakukan. Segala kejahatan, bahkan mengutuki Tuhan. Dengan keserakahannya dia bisa merugikan orang lain.
Dengan keserakahannya dia bisa melakukan hal-hal yang jahat untuk menguntungkan diri sendiri. Dan setelah dia melakukan semuanya itu dengan batang hidungnya ke atas, dia katakan, Allah tidak menuntut. Artinya apa? Wah, nggak masalah, gitu ya. Nggak ada itu hukuman Tuhan. Nggak ada itu. Buktinya aman-aman saja. Saya sampaikan kepada kita, orang-orang seperti ini, orang-orang yang memang mereka tidak mengenal Tuhan, maka firman Tuhan ini juga mengajar kepada kita. Kadang-kadang kita melakukan, ya janganlah dosa-dosa yang besar, gitu ya. Hal yang kita anggap, wah ini bukan dosa, dan kita mulai nyaman dengan itu, dan kita mulai, wah nggak ada hukuman apa-apa. Aku sehat-sehat saja, usahaku baik-baik saja, walaupun saya melakukan ini dan itu. Enggak, Tuhan tidak tuntut. Ini pikiran mereka dengan kesombongannya, dengan perkataan yang seperti itu. Dia membohongi orang lain, dan ternyata dia aman-aman saja. Dia bisa bebas. Dia melakukan hal-hal yang jahat yang merugikan orang lain. Dan dia berkata, Allah tidak menuntut. Nah ini kita harus hati-hati dengan perkataan ini. Apakah benar Allah tidak menuntut? Nanti kita lihat. Tapi kenapa dia berkata seperti itu? Kenapa dia berkata seperti itu? Karena sepertinya Tuhan tidak langsung turun tangan memberikan teguran, hukuman, dan lain sebagainya. Sehingga mereka semakin melakukan kejahatan itu. Dilanjutkan, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Nggak ada Allah. Tuhan tidak melihat kok. Tuhan tidak marah. Ya udah, lakukan saja. Lakukan saja. Kadang-kadang kalau kita menyadari Tuhan itu ada, kita akan hati-hati. Tuhan lihat loh ya. Kayaknya ada lagu sekolah minggu itu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Allah di surga melihat ke bawah. Itu lu diajar ke sekolah minggu supaya apa? Hati-hati. Gunakan tangan, gunakan mulut, gunakan kaki kita, jangan sampai kita menyalahgunakan. Tapi orang fasik, mereka berpikir dalam pikirannya, dalam hatinya, tidak ada Allah, Tuhan tidak menuntut, lakukan saja. Faktanya kita baik-baik saja, dan itu yang terjadi. Kalau kita lihat di sekeliling kita juga bisa terjadi seperti itu. Orang yang melakukan kejahatan kok semakin makmur saja. Orang yang tulus, yang kerjanya jujur, enggak apa namanya, sepertinya enggak maju-maju begitu. Tapi orang yang curang dalam kerjanya, orang yang enggak jujur dalam kerjanya, sepertinya cepat begitu. Kata orang fasik ini, Allah tidak menuntut, tidak akan menuntut, dan tidak ada Allah. Itulah yang ada di pikirannya. Jadi dia kalau lihat di sini, di dalam pikirannya itu sebenarnya dia mulai berpikir gitu ya, berpikir dalam pikirannya, sehingga dalam tindakan-tindakannya itu sampai akhirnya dia membuang Allah dalam pikirannya. Tidak ada Allah, tidak ada hukuman Allah. Lakukan saja. Sampai akhirnya dia nyaman dengan perbuatan-perbuatannya. Ayat yang kelima dikatakan begini, tindakan-tindakannya selalu berhasil. Nah ini, tindakan-tindakannya selalu berhasil. Jadi jangan berpikir bahwa hanya orang yang berhasil itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Memang betul. Tapi orang yang tidak takut akan Tuhan juga kelihatannya berhasil. Berhasil mereka. Bisa mencapai kedudukan tertentu dengan segala hal yang mereka lakukan. Bisa mendapatkan segala hal karena kejahatan mereka. Bisa seperti itu.
Dan ini berkaitan dengan tindakan, perbuatannya selalu berhasil. Lalu pemazmur ini melihat hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ini pergumulan dari pemazmur ini, sehingga dia bertanya, mengapa engkau jauh Tuhan? Mengapa engkau menyembunyikan diri? Dia melihat hukum Tuhan itu jauh sekali, nggak tersentuh kepada orang-orang yang melakukan kefasikan ini. Sehingga dikatakan ia menganggap remeh semua lawannya. Ini ciri-ciri kefasikan orang-orang fasik. Tindakan-tindakannya berhasil, hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Hukum Tuhan jauh. Artinya dia tidak mengalami hukum-hukum Tuhan itu. Dia sepertinya dengan bebasnya dia melakukan segala yang diinginkan hatinya, segala kejahatan, dan semua itu membawa dia berhasil. Lalu ayat yang ke-6, ia berkata dalam hatinya, wah, ini dalam pikirannya dia sudah berkata tidak ada Allah. Lalu berkata dalam hatinya, apa dalam hatinya? Aku takkan goyang. Wah, dia bilang, aku kuat, tidak akan goyang, tidak akan goyang. Tidak ada yang bisa menggoyangkan kehidupan saya. Artinya dia merasa sudah nyaman sekali. Dia begitu kuat di dalam segala kejahatan yang dia lakukan. Karena di dalam hatinya dikatakan, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka. Wah, ini orang fasik ini nggak ada malapetaka, nggak ada hukuman. Bahkan bukan hanya aku, dikatakan turun temurun sampai kepada anaknya, cucunya, cicitnya, turun temurun. Artinya orang fasik ini benar-benar dia membuang Tuhan dalam hidupnya, dan dia merasa kuat dengan segala apa yang dia lakukan, dengan segala keinginannya. Dan dikatakan tidak akan ditimpa malapetaka, tidak ada hukuman, tidak ada sesuatu yang ya orang melakukan dosa ya sehat-sehat saja, ya begitu ya. Nggak ada hukuman, jauh dari hukuman. Ayat yang ke-7, ini ciri-ciri orang fasik ya. Ayat yang ke-7 dikatakan mulutnya, nah ini mulai dari pikiran, hatinya, tindakannya, sekarang mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Tadi nyanyian sebelum kita ibadah saya memimpin pujian, mulutku penuh dengan pujian. Harusnya itu yang ada di dalam mulut kita. Tapi orang fasik mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Wah, ini luar biasa orang fasik. Perkataan yang penuh dengan tipuan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan serapah. Tidak ada kejujuran di dalam mulutnya. Bahkan mulutnya itu, lidahnya, kalau baca di Yakobus ya, Yakobus mengingatkan jemaat Tuhan yang menyatakan kami orang Kristen, kami punya iman, tapi Yakobus melihat mulut mereka, dalam mulut yang sama mereka memuji Tuhan, tapi di sisi yang lain mulut yang sama nanti mereka mengutuki sesamanya.
Mereka berdusta satu dengan yang lain. Mereka sumpah serapah. Mulutnya penuh dengan kejahatan, kelaliman. Kata-katanya bukan membangun, kata-katanya selalu menyakitkan. Mulut dan lidah. Ayat yang ke-8. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Ini seperti pembunuh berdarah dingin gitu ya. Gak ada belas kasihan. Orang yang lemah dihadang. Matanya mengintip orang yang lemah. Ini orang fasik ini, kefasikannya. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Wah. Jadi selalu kerjanya di tempat sembunyi-sembunyi. Di tempat sembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Di tempat yang tersembunyi ia mengendap-endap di sana. Tempat yang jauh dari pandangan orang. Ada kesempatan, wah, lakukan kejahatan. Ada kesempatan, lakukan kejahatan. Karena di pikirannya tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Tuhan tidak menuntut. Dalam keserakahannya, dia tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak peduli apakah orang lain rugi atau tidak. Yang penting dia diuntungkan. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya dalam jaring. Ya, dijadikan, ditangkap, masuk dalam jaringannya, dibawa dalam jaringnya. Ya, kalau saya ingat istilah jaring ini, jaringan. Kadang-kadang kalau di TV itu ini jaringan. Ada jaringan internet, tapi ada jaringan narkoba. Nah, itu ada jaringan juga, mereka jaringan ternyata. Artinya apa? Yang satu menjaringan lain, dijaring lagi, jaring lagi, jadi jaringan. Melakukan kejahatan. Di mana? Tempat-tempat tersembunyi. Ayat yang ke-10. Yang membungkuk dan meniarap. Seperti tentara gitu ya. Artinya seperti orang yang pekerjaannya itu, tindakannya itu selalu mencari celah yang bisa menangkap orang lain, menindas orang lain, orang yang lemah, membungkuk dan meniarap seperti tentara gitu ya. Lalu orang-orang yang lemah jatuh dalam cakarnya yang kuat. Ternyata mereka ini digambarkan seperti singa, memang punya cakar begitu kuat. Begitu kuat untuk apa? Untuk menarik orang-orang dalam jaringannya, di dalam cakarnya, menangkap. Ayat yang ke-11. Setelah dilakukan semuanya itu, masih berkata lagi. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Saudara, apa yang sudah saya lakukan ini Tuhan tidak perhitungkan, dilupakan Allah. Tuhan tidak akan perhitungkan. Itu yang ada dalam hatinya. Sudah melakukan kejahatan di tempat tersembunyi, melakukan kejahatan, merugikan orang lain, menindas orang lain, menjaring orang-orang yang lemah untuk masuk dalam jaringannya. Yang dikatakan Allah melupakannya. Kita aman. Ia menyembunyikan wajahnya. Di situ adalah Tuhan. Dikatakan Tuhan menyembunyikan wajahnya, nggak memperhatikan kita, nggak peduli dengan kita. Kita melakukan apa saja, aman kita.
Dan dikatakan, dan tidak akan melihat untuk seterusnya. Beberapa hal yang ada dalam pikiran dan dalam hati orang fasik itu tentang Allah. Ia melihat Allah itu, Allah tidak menuntut, Allah itu bahkan tidak ada, Allah tidak menuntut, Allah melupakan, Allah tidak akan melihat apa yang saya lakukan. Maka dia dengan bebasnya melakukan segala kejahatan. Hati-hati dengan hal ini. Itu tindakan-tindakan kefasikan. Orang yang sudah mulai berpikir bahwa Tuhan tidak melihat apa yang dia lakukan, itu adalah suatu tindakan kefasikan. Dan pemazmur berdoa untuk itu, berseru kepada Tuhan. Lalu untuk apa seruan ini? Apakah ya Tuhan langsung hancurkan orang-orang itu? Ternyata saya membaca waktu Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Roma, dan salah satu bagian ayat yang dikutip dari Mazmur ini menyatakan bahwa manusia itu begitu jahat, semua manusia berdosa. Rasul Paulus juga melihat hal itu dan mengutip apa yang ditulis di dalam Mazmur ini, di dalam Roma. Kita baca ini. Ini berkaitan dengan orang fasik, orang-orang jahat. Ayat 9 sampai ayat 18 dibaca saja, nggak usah nanti saya jelaskan, kita sudah mengerti. 9 ayat 18 dikatakan, Roma pasal 3 ayat 9 sampai 18. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang yang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternama. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ya, ini adalah kondisinya orang Yahudi maupun orang Yunani maupun semua orang fasik. Dan kita pun seperti itu dulunya. Seperti ada tertulis, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Pemazmur mengutip ayat yang ke-14 dari Mazmur 7, maksud saya Mazmur 7, mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dan itu diungkapkan di ayat yang ke-14. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, dan itu adalah keadaan manusia. Lalu apa yang kita lihat di sini? Ketika Rasul Paulus menyampaikan keadaan orang fasik itu, apa yang diharapkan? Ya, kalau pemazmur menyampaikan ini kepada Tuhan, begini-begini mereka Tuhan. Pikirannya, hatinya, tindakan-tindakannya, mulutnya, dan segala perbuatan-perbuatannya, mereka tidak takut kepada Tuhan. Lalu kita belajar kepada Mazmur, kepada surat Roma ini. Roma atau Rasul Paulus menyampaikan ini. Dia menuduh, ya, dikatakan atas kita telah menuduh orang Yunani, orang Yahudi, mereka semua berbuat dosa. Apa kelebihan kita dari mereka? Semua juga kita adalah orang berdosa. Lalu apa? Di ayat yang
12 sampai 15 dari Mazmur, kita kembali ke sana. Pemazmur ini menyampaikan seruan kepada Tuhan untuk menyatakan keadilannya. Dia berseru kepada Tuhan untuk menyatakan, supaya Tuhan menyatakan keadilannya kepada kefasikan, kepada orang-orang fasik itu. Dikatakan begini, bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah? Sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Ayat 14 dikatakan, engkau memang melihatnya. Bapak Ibu, bukan berarti kalau orang fasik itu bisa melakukan banyak hal, bisa melakukan apa yang diinginkan hatinya. Bukan berarti Tuhan itu tidak melihat. Tuhan lihat. Bukan berarti Tuhan tidak menuntut. Tuhan akan tuntut. Ya. Dikatakan, engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemukannya lagi. Ini suatu seruan supaya Tuhan menyatakan keadilannya, menolong orang yang tertindas, tetapi sekaligus juga untuk mematahkan lengan orang-orang fasik. Ya, lengan ini bukan hanya berbicara lengan ini, tapi artinya kekuasaannya. Dia merasa kuat, dia merasa bisa melakukan segala hal. Tuhan katakan melalui firman, patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Dan saya coba bandingkan dengan Roma. Di ayat yang ke 23 sampai 26 dari Roma pasal yang ketiga. Bagaimana menghadapi orang-orang fasik. Bagaimana Tuhan sepertinya menyatakan keadilan, dan itu memang keadilan untuk orang-orang yang patut untuk dihukum karena segala kefasikan. Dan itu adalah untuk semua manusia, termasuk untuk kita. Bagaimana Tuhan menyatakan keadilannya? Di Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26. Coba dibaca pelan-pelan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya, sampai di situ. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang hidup dalam kefasikan. Semua orang menyatakan dia tidak butuh Tuhan. Semua orang. Kita termasuk di sana. Orang berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Lalu ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bersyukur kepada Tuhan. Kita yang berbuat dosa, tapi oleh kasih karunia kita telah dibenarkan oleh apa? Oleh penebusan Kristus Yesus dengan cuma-cuma. Kita telah ditebus dari cara hidup yang fasik itu, dari cara hidup yang berdosa itu. Oleh apa? Penebusan Yesus Kristus. Ayat 25. Disinilah keadilan Allah dinyatakan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Iya. Ayat ini menyatakan bahwa dosa-dosa yang dahulu itu sepertinya Tuhan biarkan. Manusia hidup dalam dosa, manusia melakukan kejahatan dan dia merasa tidak ada Allah. Tuhan tidak menuntut, Tuhan tidak memperhatikan
perhatikan. Tetapi ternyata Tuhan memperhatikan. Tuhan menuntut, Tuhan menyatakan keadilannya. Harusnya hukuman keadilan itu dinyatakan kepada orang yang melakukan kejahatan, melakukan kelaliman. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Di sini dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan. Keadilan Allah itu yang diserukan oleh pemazmur, bangkitlah Tuhan, nyatakanlah keadilannya. Tuhan menyatakan keadilannya. Tuhan menyatakan hukumannya. Tetapi melalui anaknya sendiri, Yesus Kristus, yang menanggung hukuman itu, menanggung akibat dosa. Dia disalibkan. Dan itu sebagai keadilan Allah di dalam kasih-Nya. Dia mengasihi kita, tetapi hukuman ditanggung di dalam anaknya Yesus Kristus. Harusnya kita yang mengalami hukuman itu. Harusnya kita yang akan dibinasakan. Tetapi Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian bagi kita. Dan hanya jalan inilah yang memungkinkan kita untuk bisa didamaikan dengan Allah. Karena pada dasarnya pikiran, hati kita, perbuatan, perkataan kita, mulut dan lidah kita penuh dengan kefasikan. Yang patut bagi kita adalah hukuman. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Maka pemazmur Roma ini, Rasul Paulus menuliskan ini. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Pada masa kesabarannya. Jadi kalau kita sepertinya wah aman-aman aja dalam dosa, ya hati-hati. Bukan berarti Tuhan tidak memperhitungkan. Tapi sebenarnya itu adalah masa kesabaran Tuhan supaya kita berbalik. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi keadilan Allah itu sudah dinyatakan. Sudah dinyatakan. Melalui apa? Melalui Yesus Kristus menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Hukuman digantung. Hukuman salib. Darahnya tercurah, dia mati di sana. Dia terkutuk di sana. Karena dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dan dia menanggung kutukan itu supaya kita diselamatkan. Jadi kalau lihat di sini bahwa Tuhan Raja yang adil ini, keadilan Raja ini, keadilan yang dinyatakan kepada manusia yang berdosa ini, sungguh-sungguh keadilan yang harusnya kita bersyukur dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Lalu coba kita lihat di ayat yang ke-16 dari Mazmur pasal 10, Mazmur 10 ayat 16 sampai 18. Ya. Bagaimana Tuhan ini sebagai sepertinya tempat untuk mendapatkan keadilan. Ayat 16 sampai 18, silakan dibaca. Mazmur 10. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Ya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu.
untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Keadilannya bukan hanya di zamannya pemazmur Raja Daud, tetapi sampai kepada waktu Tuhan datang harus mengambil dalam tangannya, ya, seperti disampaikan tadi di Mazmur 10 ayat yang ke-14, supaya engkau mengambil dalam tanganmu sendiri kesusahan itu, ya. Dan dia menanggung itu, dan dia sebagai Raja bukan hanya seterusnya tapi sampai selama-lamanya. Artinya ini berbicara tentang keadilan Allah ini sampai yang akan datang. Kita ada sekarang ini, ada di sini saat ini, dan kita sedang menanti hal yang akan datang. Kita sekarang belajar bahwa Tuhan itu Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak berubah. Keadilannya tidak berubah juga. Lalu Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat, atau bukan jemaat ya, ketika dia pergi ke Athena, dia bertemu dengan banyak orang di sana, dan dia menyampaikan sesuatu hal yang penting untuk kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Silakan. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Iya. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia, Iya. oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengarkan engkau berbicara tentang hal itu. Iya. Rasul Paulus bertemu dengan para filsuf di sana, dengan banyak orang di sana. Lalu dia berbicara kepada mereka dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Zaman kebodohan yaitu hidupnya orang fasik, tidak butuh Allah, tidak ada Allah. Mereka melakukan segala sesuatu. Jangan lagi memandang ke sana. Tapi apa dikatakan? Maka sekarang, ya, Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jangan lagi hidup di dalam kefasikan. Jangan lagi. Kepada kita saat ini, jangan lagi. Kalau Anda masih ada kefasikan-kefasikan, perbuatan-perbuatan yang kita mulai berpikir, Allah tidak peduli, Allah tidak memperhatikan. Aku tidak butuh Allah, aku bisa sendiri, aku kokoh, aku kuat. Jangan, bertobat. Di mana-mana Allah inginkan terjadi pertobatan. Kenapa? Karena satu kali akan ada penghakiman atau pengadilan yang kedua, ya istilahnya begitu ya, di mana Ia dengan adil menghakimi dunia. Penghakiman pertama saya sampaikan seperti penghakiman pertama ya, keadilannya ketika keadilannya itu dinyatakan di dalam diri Yesus. Tetapi nanti keadilan yang kedua bukan lagi tidak ada yang menanggung lagi, tapi setiap orang yang masih hidup di dalam
kefasikannya, dia akan menanggung darahnya sendiri. Dia akan menanggung akibat dosanya sendiri. Maka dinasihatkan dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Orang hidup di dalam kebodohan, orang hidup dengan semaunya saja. Tapi sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Bertobat, kembali kepada Tuhan. Jangan lagi hidup di dalam kefasikan. Kenapa? Ayat 31. Karena Ia, Allah, telah menentukan suatu hari. Ingat, ada waktunya satu hari. Satu waktu yang Tuhan sudah tentukan. Tuhan datang kembali, maka dikatakan pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia. Dan tidak ada yang luput dari penghakiman itu. Tidak ada yang luput. Nggak ada yang nggak bisa curang lagi di sana. Nggak bisa. Oleh seorang yang telah ditentukan, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Yesus mengalami kematian, mati dan dikuburkan di antara orang mati, dan kemudian Dia bangkit. Kenapa? Karena keadilan Allah dinyatakan waktu itu. Dia harus menanggung hukuman karena dosa manusia. Tetapi ada suatu waktu yang akan Tuhan tentukan, di mana Kristus sendiri yang akan mengadili dengan pengadilan yang seadil-adilnya, mengadili dunia, dan tidak ada yang terbebas dari penghakiman itu. Oleh sebab itu, kita sekarang sedang menghadapi suatu pengadilan yang tidak mungkin kita akan menghindar dari sana. Kalau di dunia ini orang berdosa mungkin bisa, orang mencuri, orang korupsi bisa terluput dari pengadilan. Tetapi di pengadilan Tuhan tidak ada satupun yang terluput. Semua, maka dikatakan semua orang akan menghakimi dunia. Jadi dunia oleh seorang yang telah ditentukan. Siapa dia yang seorang ini? Yaitu Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kristus sudah menanggung hukuman di kayu salib supaya kita dibenarkan, bebas dari segala kefasikan, segala dosa. Dan Tuhan menuntut kita supaya kita bertobat, supaya kita jangan lagi hidup dalam hidup kefasikan. Di zaman kebodohan itu, jangan hidup lagi dalam kebodohan, tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Bertobat. Dan di ayat yang ke-18 kita kembali ayat terakhir dari Mazmur, dikatakan begini: untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Di bumi kita saat ini masih ada yang bisa menakut-nakuti, tapi ini berbicara tentang apa yang akan datang, di mana raja yang adil itu, raja yang kekal itu akan ada di dalam kerajaannya, di mana di dalam kerajaannya tidak ada lagi kefasikan. Kita baca ayat itu di dalam Wahyu 21. Bapak Ibu bisa baca semua Wahyu 21, tapi saya hanya mengambil beberapa ayat. Ayat 9, ayat 10, kemudian lompat ayat 22. Silakan. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini,
Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepada kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Ya, ayat yang ke-22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Terus, Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Raja yang seterusnya dan selama-lamanya itu akan bertata di dalam kota Yerusalem yang baru, di bumi yang baru. Dan di sana tidak ada lagi orang-orang najis, orang-orang fasik, tidak ada lagi. Makanya di Mazmur dikatakan, di ayat yang ke-16, ayat 16 bagian B-nya, bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Bangsa-bangsa yang masih hidup dalam kefasikan dari tanahnya Tuhan. Nya di situ huruf besar, nggak ada lagi. Dan ayat 18 bagian terakhir, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Di bumi yang baru, langit yang baru, di mana Yerusalem yang baru turun dari surga. Di sana tidak ada bait Allah, karena bait Allahnya adalah Allah sendiri dan anak domba itu. Tidak ada matahari yang menerangi, tidak ada bulan, karena yang menerangi adalah anak domba itu, adalah lampunya. Bangsa-bangsa berjalan di dalam terangnya. Tidak ada lagi kegelapan di sana. Tidak ada lagi hal yang tersembunyi, perbuatan-perbuatan tersembunyi, perbuatan-perbuatan yang memalukan, gak ada lagi di sana. Semua dilenyapkan di dalam kerajaan yang kudus, kerajaan yang sempurna. Kita mengharapkan itu, dan kita dipersiapkan untuk itu. Oleh sebab itu, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menebus kita dengan cuma-cuma oleh darahnya. Mari kita semakin hari semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, karena Tuhan mempersiapkan kita untuk masuk di dalam kerajaan. Tuhan adalah Raja. Ayat 16 ini saya baca ayat terakhir bagi kita, atau kita sama-sama membaca ayat 16 bagian A dari Mazmur 10, 2, 3 ya. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan kita adalah warga kerajaan Allah yang sudah dikuduskan, sudah disucikan oleh darah. Kita dibawa masuk di dalam kerajaannya yang sekarang ini hanya kita bisa bayangkan dari apa yang ditulis oleh Yohanes. Tetapi sesungguhnya nanti kita akan melihat di dalam kemuliaan yang luar biasa. Tidak ada kerajaan di dunia manapun, di kerajaan di dunia ini yang bisa kita bayangkan seperti itu. Nggak bisa. Ini kerajaan yang sempurna. Oleh sebab itu, kita yang sudah dikuduskan,
Sudah dibenarkan, mari kita tetap hidup di dalam kebenaran itu. Kalau mungkin kita masih belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan tawarkan, bertobatlah. Karena Tuhan akan membawa kita ke pengadilan. Kita menaikkan satu pujian ini, satu pujian yang telah saya pilih. Tuhan punya cara. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatan, dan ku tenang di dalam cara. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Bapak Ibu, mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Seperti lagu ini, hanya Dia yang bisa mengubah keadaan kita. Hanya Dia yang bisa mengubah hidup kita. Hanya Dia yang bisa membawa kita kepada kesempurnaan. Jangan mengandalkan diri. Jangan hanya mencari keinginan yang ada di dunia ini yang akan menuju kepada kebinasaan. Seperti orang-orang fasik, percayakan hidup kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Kita nyanyikan ini sebagai suatu iman kita, doa kita. Takkan ku ragu Tuhan, janji Tuhan yang besar bagi kita. Saya undang kita sama-sama berdiri. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan. Kristus telah menerima keadilan Allah. Dia telah menanggung hukuman karena dosa di dalam dirinya.
karena dosa saya dan saudara. Dan kita sudah ditebus oleh darah-Nya. Kita mengaku dengan iman. Kalau kita menerima tubuh dan darah-Nya, itu artinya kita percaya dan kita yakin bahwa kita hidup di dalam diri-Nya, hidup di dalam Dia. Kita angkat roti ini dan jawablah dengan iman. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Kita tunggu sebentar, masih ada yang membuka. Ya, kita jawab dengan iman. Ini adalah darah Kristus yang telah menebus kita. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Saya mengundang Bapak Yopi bersyukur kepada Tuhan. Silakan Pak Yopi. Punya cara keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah dinyatakan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami orang berdosa harus bertobat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ampunilah dosa-dosa kami, Tuhan. Kuduskan kami dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah berkorban untuk kami, Tuhan. Mengajak kami setiap hari mengucapkan terima kasih, ucap syukur atas belas kasihan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Kami orang kafir yang tidak punya pengharapan apa-apa, tapi Engkau sangat sayang kepada kami. Amin. Engkau sangat memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyatakan kebenaran firman Allah, istri anak-anaknya dalam seluruh pelayanannya. Tuhan, berkati kami semua yang sudah hadir pada siang hari ini dan sudah menerima firman Allah. Tuhan, kami teringat juga buat Bapak Gembala, Ibu Gembala,
anak-anaknya. Tuhan berkati hamba. Tuhan limpahkan berkat anugerah dan kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, segala kemuliaan hanya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Tati Haryono yang sedang dienam di rumah sakit BHC. Tuhan, Engkau yang mengetahui kondisi keadaannya, dan kami berdoa Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat dengan pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya kesembuhan sudah Tuhan kerjakan, dan kami berdoa biarlah imannya tetap kuat, pengharapannya tetap kuat, dan kasihnya kepada Tuhan tidak pernah menjadi lemah. Kami bersyukur Tuhan, bersama dengan Om Har juga, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk pemberkatan nikah Saudara Robert dan Niken pada hari Sabtu tanggal 10 September. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong dalam persiapan-persiapan mereka, sehingga mereka menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Juga kami berdoa untuk ibadah-ibadah kami yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan tolong kami semua, hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, mempersiapkan, Tuhan memberkati, sehingga kami semua boleh semakin hari semakin bergairah di dalam mengikuti ibadah-ibadah kami. Terpujilah Tuhan, dan kami berterima kasih untuk ibadah yang telah kami laksanakan pada pagi hari ini, dan kami menyerahkan segenap tubuh jiwa kami dalam tangan pemeliharaan-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati kami, memimpin kami, menopang kami, menguatkan kami Tuhan dalam hari-hari kami yang kami jalani, dengan segala sesuatu yang kami hadapi, segala aktivitas kami. Berkat-Mu atas kami, dan kami sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami membawa berkat-Mu Tuhan, berkat yang sempurna dari Tuhan. Saudara sekalian, kita arahkan hati kita terima berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai memberkati kita siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita akan terus ditopang, dikuatkan. Kami bersyukur, berdoa, dan memohonkan semuanya ini, dan berterima kasih untuk segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.